Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan menyelamatkan orang yang tertindas. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh edisi hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Oke teman-teman, kembali siang hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat renungan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kita kekuatan dan juga kita boleh semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti biasa, di Sabtu pertama ada Kak Devlin yang akan siap memberkati kita semua dengan renungan firman Tuhan. Kak Devlin, halo. Selamat siang. Siang. Sudah semakin mendekati hari persalinan, ya. Tapi Kak Devlin masih tetap setia buat teman-teman semua siang hari ini. Ya. Hadir buat memberkati kita semua, meskipun membawa perutnya. Sudah cukup besar ya Kak ya. Kayaknya udah gerak pun udah agak mulai terbatas ya. Tapi hari ini meskipun harus naik ke lantai 2 di studio, Kak Devlin tetap bersemangat untuk memberkati kita semua. Kak, kita mau bahas apa nih hari ini? Kita mau bahas Finish Strong. Finish Strong. Wah, ini keren ya sebenarnya ya. Karena memang ini harusnya menjadi sebuah acuan dan patokan buat anak-anak muda juga supaya nggak gampang menyerah ya. Betul. Tapi terkait dengan Finish Strong ini sendiri, mungkin nanti Kak Devlin akan menyampaikan secara lengkapnya materi hari ini teman-teman. Kita percaya bahwa sudah dipersiapkan dengan baik dan ini akan menjadi kekuatan dan berkat buat kita semua. Tapi sebelumnya Kak Devlin boleh berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau yang tolong Tuhan, bukan lagi hikmat manusia, tapi biar Engkau sendiri yang bicara Tuhan. Jadi seperti yang Engkau mau. Engkau yang berkati siang hari ini Tuhan. Setiap pendengar, biar mereka nggak cuma sekadar mendengar, tapi biar firman ini masuk dalam hidup mereka Tuhan. Masuk dalam hidup kami semua. Jadi benih, jadi sesuatu yang akan kami pupuk, kami sirami Tuhan, akan tumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Mari Engkau beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Kak Devlin. Tadi udah dibahas ya Finish Strong. Jadi kalau kita baca Alkitab sebenarnya kan banyak banget tokoh-tokoh di Alkitab yang memang finish strong, ada juga yang nggak finish strong. Tapi hari ini saya mau bahas dua tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Yohanes Pembaptis dan Paulus. Ya, seperti yang kita tahu, Yohanes Pembaptis itu seseorang yang luar biasa ya. Bahkan dia sudah dinubuatkan sama seperti Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis ini salah satu orang yang dinubuatkan di Perjanjian Lama juga seperti Yesus. Bahkan dia adalah orang yang istilahnya mempersiapkan jalan sebelum Yesus datang. Kita bisa baca ceritanya di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ada. Kita bisa baca kisah hidupnya, perjalanan hidupnya, betapa dahsyatnya hari itu Yohanes Pembaptis. Bahkan sebenarnya menurut saya kalau kita baca Alkitab ya, pamornya lebih tinggi daripada Yesus. Karena Yohanes Pembaptis itu sebenarnya kan nggak ditolak seperti Yesus gitu loh, nggak sefrontal itu gitu. Orang-orang tuh menerima, meski memang ada golongan-golongan yang tidak menerima, tapi kalau saya baca di Alkitab tuh kayak Yohanes Pembaptis tuh kayak lebih masuk mungkin. Ya, lebih masuk ke masyarakat, lebih pokoknya beda lah sama Yesus gitu. Sampai satu ketika kita tahu ceritanya, nanti bisa baca ya teman-teman ya. Jadi saya nggak akan buka ayatnya, tapi saya cerita aja. Jadi Yohanes Pembaptis sampai satu ketika dia masuk penjara kan. Ya sebenarnya dibilang salah ya nggak salah. Dia masuk penjara ya karena memberitakan Injil sebenarnya. Jadi intinya ya salah nggak salah lah intinya. Dia masuk penjara sampai akhirnya dia menjadi kecewa teman-teman. Kalau kita baca dia akhirnya tuh menjadi kecewa dan dia mempertanyakan eksistensi Tuhan Yesus. Di ayat, kita buka aja deh, di Matius 11 ayat, saya loncat-loncat aja ya, Matius 11 ayat 3. Jadi kita mulai ayat 3, Yohanes Pembaptis ngomong gini. Ayat 2 dan 3 deh, biar ini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?"
Ya. Nah, jadi di situ dia mempertanyakan eksistensi Yesus. Bener nggak sih ini Mesias? Bener nggak sih ini dia penyelamat seperti yang mungkin dia pernah dengar dari orang tuanya, mungkin dia pernah dengar dari orang banyak gitu. Sampai ya murid-murid datang ke Yesus, dan Yesus itu terakhir cuma jawab gini di ayat 6, kita loncat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di situ kita bisa lihat bahwa Yohanes Pembaptis ini jadi tawar hati intinya. Dia menjadi kecewa bahwa loh, kenapa saya akhirnya masuk penjara dan akhirnya mati dipenggal, yang ya kita tahu ceritanya bukan kesalahannya lah. Mati dipenggal cuma gara-gara permintaan seorang anak. Jadi teman-teman, di sini kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis itu memulai dengan sangat kuat. Dia memulai dengan sangat, dia nggak takut apapun, seolah-olah seperti tidak takut apapun kan. Kayak ya pokoknya dia memberitakan, ayo beri diri kamu dibaptis, kerajaan Allah sudah dekat, bla bla bla. Mungkin dia teriak-teriak, mungkin dia ini, dan banyak orang bertobat. Banyak orang memberi diri dibaptis hari itu. Tapi kenapa in the end dia menjadi kecewa? Kenapa istilahnya kan seperti ketika masalah datang, badai itu datang di hidupnya, dia menjadi kecewa. Bahkan dia mempertanyakan, ini benar Yesus yang ini benar Yesus yang diberitakan atau bukan sih? Atau jangan-jangan nanti ada orang lain gitu. Padahal ya teman-teman, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yohanes itu kan membaptis Yesus sendiri. Dan dia melihat mujizat yang terjadi saat Yesus dibaptis. Ya, rasa-rasanya kayak menurut saya, ya dia pun mendengar lah banyak pekerjaan. Kan tadi di ayat 2 ngomong di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, segala macam. Mujizat Yesus, orang mati dibangkitkan. Dia dengar, ya ketika dia udah masuk penjara ya dia dengar semua itu. Tapi ketika dia dengar semua itu mungkin hatinya jadi tawar. Jadi, loh kok dia melakukan itu tapi kenapa saya di penjara? Mungkin hari itu dia berpikir seperti itu. Dan akhirnya kecewa. Kita bahas yang kedua, nanti kita bahas akhirnya, tapi kita bahas yang kedua, Paulus. Sebenarnya Paulus dimulai dengan kuat juga. Dalam arti saat dia memulai ini ya, maksud saya memulai pekerjaan Kristus. Dia memulai dengan kuat juga. Dia bertobat dari yang menganiaya, dari yang nggak percaya Yesus, dari yang nggak, maksudnya ya siapa sih Yesus gitu. Sampai akhirnya ada perjumpaan pribadi, dan akhirnya dia memulai dengan kuat. Tapi kita juga tahu Paulus itu juga di penjara. Di penjara yang ya sama kayak Yohanes, salah nggak salah. Di penjara ya karena orang-orang nggak suka dia memberitakan Injil. Terlalu frontal. Paulus itu frontal sekali teman-teman kalau kita baca kisahnya. Sampai akhirnya masuk penjara. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia tetap menulis surat-surat. Kita bisa baca ya, ada ya surat-surat kurang lebih surat-surat yang di Alkitab yang di Perjanjian Baru itu ditulis Paulus semua. Dia istilahnya apa ya? Jeruji besi di penjara itu tidak membatasi dia untuk tetap memberitakan Injil, untuk tetap memberitakan Yesus itu Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat, ayo bertobat, bla 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 bla. Kita bisa lihat perbedaan di sini. Sama-sama masuk penjara, yang dibilang ya salah nggak salah lah intinya. Sebenarnya bukan salah yang kayak dia bunuh orang, yang dia apa nggak salah. Bukan pidana ya. Tapi kita bisa lihat dua perbedaan nih. Mereka mulai dengan sangat kuat dua-duanya. Tapi siapa yang finish strong? Paulus. Paulus finish strong. Di akhir hidupnya pun, bahkan kalau kita baca di Alkitab ya, dia nggak, ya kalau di Alkitab tuh dia dibilang sakit ya, nggak disebutin sakitnya apa, tapi dia cuma ngomong, ya anugerahmu cukup bagiku. Meski ada duri dalam dagingku, aku tetap ngomong anugerahmu cukup bagiku.
Jadi Paulus itu nggak yang kayak Yohanes yang akhirnya, lah saya ikut Yesus malah masuk penjara misalnya gitu. Lah saya bertobat malah saya begini. Tapi Paulus itu tetap nulis surat. Dia tetap memberitakan, ya dia punya murid-murid, dia punya anak rohani yang bisa mengunjungi, nih kamu kasih, nih kamu sampein. Sama seperti Yohanes. Yohanes juga punya murid-murid, punya anak-anak rohani lah intinya. Tapi kita bisa lihat perbedaan dua orang ini. Mereka sama-sama memulai misi yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka dengan kuat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Orang pun mengakui itu semua. Tapi di akhir hidup masing-masing, kalau di Alkitab nggak ditulis sih akhir hidupnya Paulus seperti apa, tapi saya coba googling, ya kebanyakan dibilang Paulus itu sama dipenggal juga. Jadi mati dipenggal juga, bukan mati karena mati di penjara gitu loh, karena mati memang gitu. Karena mati dipenggal juga. Nanti mungkin bisa yang lebih mengerti barangkali ya ada ini. Tapi di Google sih saya googling Paulus itu mati dipenggal juga. Sama teman-teman. Tapi Paulus memilih untuk tetap fokus sama apa yang jadi misinya Tuhan yang ditaruh dalam hidupnya. Tapi Yohanes fokusnya apa? Fokusnya ke, loh kenapa jadinya begini gitu. Hari ini pelajaran buat kita tuh gini teman-teman. Jangan sampai ya kita nih memulai dengan kuat. Pelayanan misalnya. Mulai pelayanan dengan sangat kuat. Cinta Tuhan. Semua, saya banyak melihat anak muda ya. Awal pelayanan tuh mereka benar-benar dalam tanda kutip ya, gila-gilaan, benar-benar on fire. On fire banget. Tapi begitu mulai menghadapi badai kehidupan, masalah orang beda-beda ya. Saya juga nggak mengecilkan masalah orang lah. Tapi begitu menghadapi mulai kecewa, mulai tawar hati, mulai mikir loh saya pelayanan kok hidup saya malah tambah sulit. Iya, tambah nggak enak gitu. Apa respon hatimu hari ini? Apakah respon hatimu seperti Yohanes Pembaptis atau respon hatimu seperti Paulus? Teman-teman, kita manusia, betul. Mungkin Paulus juga ada tahap di mana dia juga mungkin ada rasa loh, kok kayak gini ya, mungkin. Tapi dia tidak membiarkan itu menguasai dirinya. Dia nggak membiarkan itu menggerogoti dirinya sampai akhirnya dia melupakan misi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Loh, mereka berdua ya sama-sama punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus menurut saya. Yohanes ada, Paulus juga ada. Dua-duanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yohanes pun zaman itu, apalagi Yohanes ya, maksudnya zaman itu Yesus ada. Yesus istilahnya bisa kita lihat, bisa kita sentuh hari itu di zamannya Yohanes. Tapi kan di zamannya Paulus sebenarnya Yesus sudah naik ke surga. Kita nggak lihat secara kasat mata. Cuma pernah mendengar, oh Yesus itu melakukan ini. Ya mungkin Paulus juga banyak saat teduh, mungkin dia banyak hubungan sama Tuhan. Jadi akhirnya dia juga bisa nulis kitab-kitab dan segala macam. Tapi hari itu menurut saya ya, Yohanes itu apa ya, lebih punya banyak waktu untuk berhubungan langsung atau bersentuhan langsung dengan Yesus. Tapi ketika masalah, ketika badai, ketika hal nggak enak terjadi, Yohanes memilih untuk, loh ini Yesus yang diberitain di Alkitab bukan sih gitu, istilahnya kan seperti itu. Ini Yesus yang, ini nggak sih Yesus yang diceritain bukan sih, istilahnya gitu. Ini Yesus yang bakal jadi juru selamat bukan sih, kan istilahnya seperti itu. Dia mulai, ini bener nggak sih
yang istilahnya dia mulai ini bener nggak ya yang Yesus yang istilahnya yang saya harus persiapkan jalannya, intinya kan gitu. Tapi ya di Alkitab, sepanjang baca Alkitab saya nggak pernah sih baca Paulus mempertanyakan eksistensi Yesus seperti Yohanes. Dia tetap ya dia mengajukan banding, dia juga capek lah di geret sana sini, di ke Kaisar kemana, tapi in the end dia tetap di penjara meski memang dia istilahnya seperti ya jadi tahanan rumah lah ya, jadi ya masih bisa dikunjungi, masih bisa ya pokoknya intinya tetap tahanan kan, tetap terbatas lah gerak-geriknya, diawasi. Tapi ya itu tadi, dia nggak patah semangat, dia nggak menjadi kecewa. Hari ini kita mau belajar sama-sama, teman-teman, kecewa itu pasti ada, kita pasti ngalamin. Dan it's okay, itu sangat wajar, sangat manusiawi. Bukan berarti kamu tuh nggak boleh kecewa gini, enggak. Kamu kecewa lah. Tapi gini, tetap ada serahkan itu ke hadapan Tuhan. Berani jujur sama Tuhan. Tuhan, aku tuh kecewa loh. Akhir-akhir ini saya tuh ngalamin berdoa gini, Tuhan aku tuh kok ngalamin kayak gini, kok ngalamin hal yang nggak enak, kok ngalamin hal yang rasa-rasanya nggak pernah saya bayangin. Padahal saya tuh dapat firman loh teman-teman, saya dapat didoakan, dapat firman, saya dapat pernyataan Tuhan sendiri. Tapi seolah-olah ya, itu tuh hal yang kayak kok nggak terjadi. Seperti itu, kok nggak terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, ya saya tuh belajar bahwa oh Tuhan mengizinkan hal ini terjadi ya untuk proses. Untuk proses hati saya. Untuk proses bahwa apa yang saya pegang selama ini, ternyata saya nggak megang Yesus. Saya megang pride, saya megang apa yang menjadi kebanggaan diri saya. Saya memegang gengsi saya. Dan itu ternyata yang Tuhan pengen lepasin. Wah, sakit teman-teman. Gak gampang. Yeah. Tapi dari situ saya belajar bahwa oh iya selama ini ternyata saya bilang saya pegang Yesus, saya percaya, saya berserah. Tapi ternyata Tuhan tuh lebih tahu. Ternyata saya ini gak megang Yesus sungguh-sungguh. Saya tuh lebih memegang, saya tuh megang pride saya. Gak gampang lepasnya. Gak gampang untuk let it go gitu aja. Gak gampang teman-teman. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ya biar saya bisa let it go. Saya bisa benar-benar melihat melihat Tuhan bekerja sangat luar biasa dalam hidup saya. Meski memang ya itu tadi, kadang nih manusia nih jeleknya ya, kita punya ekspektasi. Kalau Tuhan sayang, harusnya gini dong. Kalau Tuhan care, harusnya gini dong. Padahal Tuhan punya caranya sendiri yang terbaik buat hidup kita. Meski menurut kita ada yang lebih baik. Ya kan? Kadang kita manusia tuh kayak lebih pinter, merasa lebih pinter. Tuhan tuh harusnya gini loh Tuhan. Padahal Tuhan tuh lebih tahu yang terbaik dan yang paling baik buat hidup kita. Tapi seringkali ya itu tadi, kita udah punya ekspektasi dulu. Dan itu yang akhirnya jadi batasan kita. Oh kalau Tuhan gak begini, Tuhan gak sayang. Oh kalau Tuhan gak begini, Tuhan gak care. Padahal Tuhan punya caranya sendiri. Kita tinggal nikmatin aja. Dan Tuhan jamin. Meski memang ya caranya mungkin buat kita kok aneh ya. Kok begini ya. Tapi satu hal yang saya percaya, dia tahu yang terbaik. Dia tahu yang paling baik buat hidup kita.
untuk proses kita tuh dia tahu lah yang terbaik. Proses orang beda-beda. Tapi hari ini saya cuma mau kasih tahu, ayo finish strong. Ayo jangan sampai saat kita diproses, saat Tuhan izinkan badai terjadi, saat Tuhan izinkan masalah terjadi, yang rasa-rasanya kita nggak pernah bayangin. Ayo tetap finish strong. Ayo tetap berserah, bahkan harusnya kita lari lebih kuat ke Tuhan. Bukan menjauh, tapi mendekat. Bukan malah sibuk kayak Yohanes mempertanyakan eksistensi Yesus. Tapi seperti Paulus, tetap lakukan bagianmu yang terbaik. Kalau engkau pelayan Tuhan, pelayanan lebih dahsyat dan luar biasa. Kalau engkau pendoa syafaat, doa lebih kencang. Tambah jam doamu. Terus apa lagi? Kalau engkau pelajar, kalau engkau ya apapun lah bidangmu, lakukan lebih maksimal. Ya. Karena apa? Saya percaya setiap proses itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, the best version, bukan menurut kita, tapi menurut Yesus. Ya. Ayat selanjutnya, kita buka Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30, nih ya, jangan sampai ya teman-teman ini terjadi. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Maksudnya apa? Jangan sampai tadi kita mulai dengan kuat, kita start strong lah intinya. Kita mulai dengan sangat on fire, kita mulai dengan sangat luar biasa, tapi in the end kita loyo. Seperti udah mau nyampe nih istilahnya, kita mulai loyo. Anggaplah hidup ini seperti lari maraton. Maraton tuh capek loh, lebih capek daripada yang lari sprint kan. Kalau sprint kan berapa, 100 meter, ya kita kenceng nyampe. Tapi kalau maraton tuh kan kiloan. Dan mungkin di tengah-tengah jalan kan ya lelah, ya adalah aduh jalan gitu. Saya tuh diajarin gini, kalau kamu nggak bisa lari, jalan. Kalau kamu nggak bisa jalan, ngesot. Kalau kamu nggak bisa ngesot, tetap merangkak. Yang penting kamu maju. Jangan diem di tempat. Apapun yang terjadi, ayo tetap maju. Gimana pun caranya. Meski harus ngesot mungkin, meski harus merangkak mungkin. Tetap keep going, tetap maju. Nanti kalau kamu udah kuat, ayo lari lagi. Lakukan sama Tuhan Yesus. Karena kalau kita nih ya, semakin mengandalkan kekuatan sendiri, ya kita akan semakin lelah, akan semakin burn out, akan semakin merasa bahwa aduh saya tuh udah maksimal ya, tapi kenapa kok begini gitu, istilahnya seperti itu. Jadi lakukannya sama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kita merasa kita jalan sama Tuhan, tapi ternyata sebenarnya kita ini lagi jalan sendiri. Sama kayak tadi saya bilang, selama ini saya kira saya tuh pegang Tuhan Yesus. Tapi ternyata yang saya pegang tuh pride saya. Yang Tuhan mau lepasin nih loh, pegangnya sama aku. Bukan pride-mu. Oh ya Tuhan. Dan itu butuh waktu untuk saya menyadari bahwa yang selama ini saya bilang saya pegang Tuhan Yesus, ternyata saya gak pegang Tuhan Yesus ya gitu. Yang saya pegang ternyata pride saya, ternyata kebanggaan diri saya. Jadi ketika itu harus diambil, itu harus hilang, mulai oleng nih. Mulai kok begini gitu. Karena apa? Ya ternyata yang saya pegang gak kuat. Kalau kita pegang Yesus itu akan kuat. Karena Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi. Nah teman-teman, jangan sampai ayat ini terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap start strong dan finish strong. Ayo. Kita udah banyak denger. Ini udah putaran terakhir. Ini udah akhir dari akhir zaman. Nah, ya emang sih dari zamannya Paulus, dari zamannya Tuhan Yesus, dari zamannya perjanjian lama pun udah banyak ngomong kerajaan Allah sudah mau datang, bla bla bla. Tapi sampai hari ini
kok nggak datang-datang gitu. Ya menurut saya ya itu mah kedaulatan Tuhan ya. Kita nggak bisa, ya meski sekarang juga banyak pendeta-pendeta yang bernubuat bahwa tinggal beberapa tahun lagi dan segala macam. Kalau saya ya just do the best aja, lakukan yang terbaik di hidupmu. Mau Tuhan datang nggak datang, ya itu urusan Tuhan. Tapi pastikan ketika Tuhan datang jemput kita ini finish strong. Kita nggak lagi loyo, kita nggak lagi kecewa, kita nggak lagi mempertanyakan seperti Yohanes, kita nggak sedang mempertanyakan eksistensi Yesus dalam hidup kita. Karena di ayat selanjutnya tuh ngeri loh, Tuhan ngomong dari yang dilahirkan manusia tidak ada yang sebesar Yohanes, tapi yang terkecil di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Miris ya menurut saya. Dia istilahnya gini, di dunia dia populer, di dunia dia besar. orang yang besar, orang yang ya disegani mungkin, orang yang sampai pokoknya intinya orang yang luar biasa lah. Tapi ternyata di kerajaan surga dia nggak ada apa-apanya. Nah teman-teman, apakah kita, ya emang sih masuk surga ya kita udah ngucap syukur, tapi jangan sampai ya seperti Yohanes gitu loh. Kita besar di dunia, orang tahu siapa kita. Mungkin kalian ada pelayan Tuhan yang luar biasa, satu gereja bahkan mungkin satu Cirebon nih tahu, oh WL yang paling hebat misalnya, WL yang paling keren di Cirebon siapa misalnya gitu. Orang tahu, tapi begitu masuk kerajaan surga ternyata sorry to say, engkau bahkan gak ada apa-apanya dengan cleaning service gereja misalnya gitu. Loh ya iya loh, itu kan bukan berarti terus kita mengejar popularitas surga, enggak. Tapi jangan sampai kita nih ngejar popularitas dunia. Ya oke, kita tetap masuk surga sih, Yohanes tetap masuk surga. Tapi ternyata ya seperti apa ya? Seperti pekerjaan yang dia lakukan selama ini jadi kayak tidak ada ternyata di surga itu tidak diperhitungkan ternyata. Bener gak sih? Ternyata ya bahkan mungkin ya ini kadang tuh kita merasa bahwa oh kita ini tidak tergantikan. Kita nih ya pokoknya kalau nggak ada gue nggak rame gitu. Best of the best. Ya. Tapi sebenarnya kita ini tergantikan, teman-teman. Nothing ya. Iya, kita ini nothing. Kalau bukan sama Yesus, nggak ada apa-apanya. Jadi sadari betul bahwa kita ada, kita bisa, kita eksis sampai hari ini istilahnya. Ya karena Yesus. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena talenta kita, ya puji Tuhan, Tuhan kasih talenta, mungkin suara yang bagus, permainan musik yang, ya kan ada yang otodidak kan, ada yang mereka otodidak tinggal dipoles jadi bagus, puji Tuhan. Tapi jangan sampai itu menjadi, ya tadi yang saya bilang, jangan sampai kita pegangnya itu gitu, kita pegang pride kita pegang kebanggaan kita, sehingga ternyata selama ini, ya ternyata yang kita pegang itu bukan Tuhan Yesus. Seperti itu teman-teman. Ayat terakhir di Matius 20 sebelahnya. Sebenarnya ayat 1 sampai 16. Nanti dibaca aja di rumah. Tadi sama, endingnya sama. Jadi ini adalah perumpamaan. Saya cerita aja ya karena ini ayatnya cukup panjang, nanti dibaca di rumah teman-teman. Jadi ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi Tuhan Yesus biasa ya kalau cerita kan pakai perumpamaan. Jadi ada tuan tanah, dia punya kebun anggur, dia cari pekerja. Pertama dia pagi-pagi dia nemu orang, kamu kok diem aja, ngapain? Ya nggak ada yang mau ngupah kita. Oke yuk, kamu ini kerja di kebun anggur saya. Terus jadi dia pagi-pagi benar, terus jam 9 pagi dia keluar lagi, dia lihat, ada orang nganggur lagi, ditarik lagi, ayo kamu inilah kerja aja. Terus kira-kira pukul 12, terus pukul 3 dia melakukan lagi, sampai terakhir pukul 5.
Dan tuan itu kan ngomongnya gini, oke, sedinar sehari. Dia nggak bilang jamnya, dia nggak bilang, istilahnya dia nggak ngomong dibayar per jam. Pokoknya sedinar sehari. Dan ketika udah sore, mungkin kurang lebih jam 6 gitu ya, mungkin udah beres apa. Semua datang kan, yang tadi yang dipanggil pagi banget, yang dipanggil jam 9, yang dipanggil jam 12, jam 3 sampai jam 5 di ini semua, ayo. Udah selesai kerjaannya, saya mau ngupah. Semua dapat berapa, teman-teman? 1 dinar. Yang kerja pagi-pagi ngeluh. Loh, saya kerja, ya nggak tahu sih pagi-paginya jam berapa, taruhlah mungkin jam 6 misalnya atau jam 5 pagi lah. Karena pagi-pagi benar ngomongnya. Ya mungkin jam 5, jam 4 mungkin gitu. Dia itu, loh, saya kerja, istilahnya kan berarti taruhlah dia kerja dari jam 6 pagi misalnya. Saya kerja 12 jam. Upahnya sama dengan yang kerja 1 jam. Bersungut-sungut. Padahal dari awal jelas 1 dinar 1 hari. Bahkan tuan yang punya kebun anggurnya gini, loh aku bukannya nggak adil, loh kita kan udah deal, sepakat nih sedinar sehari. Terus kalau saya mau kasih itu buat orang yang kerja cuma sejam, ya suka-suka saya lah, loh itu uang saya, benar nggak? Jadi pemahaman kita belajar apa sih teman-teman? Tadi jangan sampai kita nih terdahulu nih. Kita mungkin udah pelayanan dari SD mungkin. Atau bahkan kalau di lifeguard itu ada yang pelayanan dari TK. Mungkin udah pelayanan. Tapi, jadi karena saya pegang penari, jadi kalau di penari itu setiap minggunya kita ada yang PIC. PIC itu yang ngurusin, jadi kayak yang mimpin lah, kayak mau ngapain, tariannya mau seperti apa, koreanya mau gimana, gerakannya mau gimana, atau dia misalnya bisa delegasi juga. Ternyata kadang saya tuh melihat ada anak yang udah pelayanan lama, tapi saya nggak melihat dia bisa mimpin. Ya karena semua orang beda ya, ada yang mungkin yang bisa mimpin, ada yang memang dia mungkin dari skill oke, tapi untuk mimpin nggak bisa. Ada anak yang skillnya sebenarnya nggak terlalu oke, tapi untuk mimpin tuh bisa. Jadi dia bisa koordinasi dengan baik, meski nanti mungkin gerakan dia bisa tunjuk orang. Nah, ada anak-anak yang udah pelayanan lama nggak jadi PIC itu ada. Tapi ada juga yang mungkin baru, kayak tadi, baru setahun 2 tahun, ya saya lihat potensinya ada, jadi coba. Dan ternyata bisa. Ya ada juga sih yang mempertanyakan, ada juga kenapa saya nggak ini ya gitu, ada juga nyampe lah ke kuping saya. Tapi saya mah mikir gini, ada anak yang sebenarnya bisa mimpin, saya tahu dia bisa, tapi ketika nanti teman-temannya ini sebenarnya ngomong, Ci, dia tuh rada bosi lah, daripada nanti saya naikin dia PIC, terus teman-temannya jadi beban nari bareng dia, mending saya hold sampai saya lihat istilahnya dia cukup oke untuk memimpin tanpa dia ngebosi. Nah teman-teman, seringkali kan itu jadi pertanyaan ya, saya udah pelayanan misalnya, kayak tadi yang kerja 12 tahun misalnya, kok dia baru pelayanan 1 tahun 2 tahun udah jadi koordinator misalnya gitu, atau kok dia baru 1 tahun 2 tahun udah dipercaya pelayanan di KKR misalnya gitu, sedangkan saya 12 tahun enggak. Nah itu koreksi hatimu teman-teman, kalau sampai itu muncul. Karena apa? Berarti kita nggak ada bedanya sama pekerja yang di kebun anggur ini. Mereka bersungut-sungut, upahnya sama 1 dinar. Tapi begitu upahnya sama, kita jadi mikir, loh kok upahnya sama? Harusnya saya kerja 12 jam, mungkin upah saya harusnya bisa 10 dinar misalnya. Nah, kalau teman-teman mulai mempertanyakan itu, di hatimu mungkin nggak keluar, tapi di hatimu mulai mempertanyakan, koreksi hatimu.
jangan-jangan kita mulai kecewa. Jangan-jangan kita pelayanan untuk cari popularitas. Loh teman-teman, di beberapa tahun yang lalu itu terjadi dalam hidup saya. Dan ya puji Tuhannya ya, kalau kita sadar tuh puji Tuhan loh. Karena ada juga yang gak sadar, ada juga yang merasa enggak, gue gak kayak gitu. Puji Tuhannya sadar, Tuhan sadarkan. Dan ternyata itu salah satu bagian dari kesombongan. Loh kita merasa kita lebih bagus dari orang itu kan berarti. Saya juga pernah kayak gitu. Saya pelayanan waktu itu udah lama, teman-teman ada orang baru diangkat jadi koordinator, saya kayak jujur di hati ngomong. Loh di hati, di kuping tuh ada lah suara, kenapa bukan kamu? Ada teman-teman, namanya iblis tuh ada. Suara-suara, ya suara-suara begitu tuh ada. Ya. Tapi saya belajar untuk, oh ya, setelah tak pikir-pikir ya, lo jadi koordinator itu tidak semudah itu teman-teman. Tanggung jawabnya, haleluya amin lah. Jadi saya tuh merasa bahwa ya malah bersyukur, bersyukurlah saya nggak jadi koordinator saat itu. Kayaknya kalau saya jadi koordinator saat itu kayak nggak kepegang juga. Kayaknya saya juga mungkin nggak akan sebaik dia. Yang tadi saya bilang ya, kan namanya orang kan beda-beda nih. Ya mungkin kalau saya yang jadi nggak akan sebaik dia. Mungkin dia memang jauh lebih baik. Loh, toh kita sama-sama bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Yeah. Kenapa harus iri-irian sih? Kenapa harus merasa saya sudah lebih lama? Kenapa harus ada senioritas di antara pelayan Tuhan sih? Gitu. Jadi seringkali hal-hal itu yang akhirnya tadi menghambat kita untuk finish strong. Hal-hal itu yang mungkin akhirnya membuat kita jadi kecewa. Nggak cuma faktor lingkungan, tapi mungkin faktor di dalam gereja pun kadang-kadang itu yang membuat kita jadi, loh kok gini ya? Atau misalnya jadi koordinator cell group. Saya istilahnya pelayan lebih lama, kenapa yang jadi koordinator cell groupnya orang lain ya? Yang mungkin baru gabung, mungkin baru 2 tahun lah bergabung misalnya gitu. Atau pemain musik misalnya tadi yang saya bilang, ada KKR. Kenapa yang dipilihnya bukan saya ya? Saya udah 10 tahun nih pelayanan misalnya gitu. Udah 10 tahun nih saya main piano misalnya. Kenapa yang dipilih baru yang 2 tahun, 3 tahun main piano misalnya gitu. Atau jadi WL atau apapun lah. Hari ini teman-teman, kalau itu ada di hatimu atau pernah terlintas, ayo cepat bertobat. Ayo cepat balik. Supaya apa? Supaya nih hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Tetap bahwa kita melayani bukan untuk popularitas, kita melayani bukan untuk jabatan. Ya kita melayani karena rasa syukur kita ke Tuhan, karena rasa cinta kita ke Tuhan, ya kita mau melayani. That's it. Mau nanti dapat jabatan atau enggak, atau nanti mau dipercayakan sesuatu atau enggak, ya tetap maksimal lakukannya. Jangan sampai tadi ya, dari 2 tokoh tadi, jangan sampai kita seperti Yohanes Pembaptis. Kita start strong, mulai dengan sangat kuat, on fire, cinta Tuhan. Wah luar biasa. Tapi in the end, kita nggak finish strong. Ayo kita belajar seperti Paulus, start strong, finish strong. Amin. Amin. Thank you Kak Devlin, sudah memberkati kita semua. Jadi buat teman-teman, pastikan buat kalian semua yang sudah mengawali dengan kuat, jangan sampai gugur di tengah jalan. Iya. Ya kan? Sampai akhirnya tidak bisa finish dengan kuat, ya kan? Kalaupun finish tapi nggak maksimal, sayang sekali. Sayang banget, karena mungkin banyak kekecewaan, banyak iri hati, gitu kan, yang membuat akhirnya kalian sampai garis finish tapi loyo, tidak menjadi seorang yang juara, gitu kan, tidak menjadi pemenang. Tapi pastikan mungkin saat ini ada hal-hal yang buat kalian jadi nggak enak gitu kan, secara daging itu terasa tidak enak, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga juga gitu kan. Pastikan bahwa kalian memahami setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah semua proses. Sama halnya seperti yang Kak Devlin alamin, ya saya percaya itu demi kebaikan Kak Devlin. Amin. Saya percaya karena Tuhan saking sayangnya sama Kak Devlin, makanya Tuhan proses dia sekarang gitu kan, supaya dia bisa jadi emas yang lebih murni lagi dan lebih berharga pastinya.
dan endingnya adalah Kak Devlin juga bisa finish strong. Amin. Itu adalah goalnya ya. Thank you Kak buat sharingnya. Ya. Kita akan tutup sharing renungan siang hari ini. Kak Devlin boleh berdoa buat kita semua. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan tolongi setiap kami, mungkin hari-hari ini kami menghadapi pergumulan yang rasa-rasanya kami belum menemukan jawaban. Rasa-rasanya kami menemukan jalan buntu. Tapi hari ini kami semua mau bawa itu ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang lebih tahu waktu yang tepat. Engkau lebih tahu yang terbaik buat hidup kami. Kalau memang kami harus mengalami proses ini, kalau memang kami harus mengalami jalan yang gak enak. Tapi hari ini kami cuma minta satu Tuhan. Biar penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Amin. Tetap pegangi hidup kami. Untuk kami gak jadi loyo. Untuk kami gak jadi patah semangat. Untuk kami gak jadi menyerah. Tapi kami tetap jalan. Bahkan kalau perlu seret kami Tuhan. Untuk kami tetap maju di dalam Engkau. Kami nggak diem, bahkan kami nggak mundur, tapi kami benar-benar tetap maju, tetap pegangi tangan kami, tetap sertai kami Tuhan. Biar kami mau jalan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Supaya kami semua bisa finish strong. Amin. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Devlin bisa informasikan buat ibadah Lifeguard hari Jumat depan Lifeguard, berarti ya? Lifeguard Jumat depan kita ada cell group. Jadi teman-teman yang belum tergabung dalam cell group jangan merasa aduh aku belum ada cell group nanti nggak mau datang lah gitu. Tetap datang teman-teman, nanti pasti kita arahkan mau masuk ke cell group yang mana. Biasanya kita arahin yang biasanya yang seumuran. Tapi kalau memang teman-teman rasanya kan kalau cell group menurut saya klik-klikan ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak maksain gitu. Tapi percayalah kita akan mengusahakan yang terbaik teman-teman. Jadi tetap datang. Ayo kita bertumbuh bersama, nggak cuma sekedar saat ibadah, tapi kelompok-kelompok kecil ini juga dibutuhkan untuk kita bisa saling lebih dalam, mengenal lebih dalam. Jadi nggak cuma kalau ibadah kan kayak pengen curhat juga bingung ya gimana kemana ya gitu. Cuma kan kalau di cell group ini mungkin kita bisa lebih intim punya hubungan yang lebih dalam gitu. Jadi ayo gabung. Tempatnya di Gracia, nanti tempat-tempatnya ada tempat-tempatnya. Nanti teman-teman datang dulu aja jam 6 sore, nanti akan dipandu sama teman-teman yang ada. Ya, oke. Thank you Kak buat siang hari ini. Terus sama-sama semangat dalam Tuhan. Amin. Ya, sampai dengan finish strong. Amin. Dan kita tunggu untuk renungan firman Tuhan di bulan depan ya berarti ya. Bulan depan di Sabtu yang pertama nanti Kak Devlin akan kembali berbagi buat kita semua. Amin. Dan teman-teman, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini. Thank you banget buat kalian semua yang sudah setia mendengarkan program yang Enfresh. Buat yang mau mendengarkan dan menyaksikan secara visual, kita akan hadirkan kembali renungan hari ini di YouTube channel Suara Gracia. Jadi kalian bisa langsung kunjungi di YouTube channel Suara Gracia dan nikmati renungan firman Tuhan yang tadi sudah Kak Devlin sampaikan. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.